Di kamar mayat, dokter sedang merawat anak kecil yang baru saja dikabarkan meninggal. Dokter itu akan melakukan otopsi terakhir. Tapi di detik berikutnya, anak laki-laki itu tiba-tiba kejang-kejang. Ada tanda-tanda kehidupan di tubuh bocah itu. Dokter lalu buru-buru membawanya kembali ke ruang gawat darurat. Hampir semua orang berkata, itu adalah keajaiban. Ketika itu, tubuhnya sangat lemah. Si bocah itu harus diinkubasi, karena ibu anak laki-laki itu harus merasakan hal semacam ini. Ini bukan pertama kalinya. Nama anak laki-laki itu adalah Louis. Umurnya baru 9 tahun. Namun dia sudah 8 kali mengalami kematian. Yang pertama, karena posisi janin yang salah pada hari kelahirannya. Si dokter bersalin menggunakan gergaji untuk membedah perut ibunya. Pada saat berumur 4 bulan, lampu gantung jatuh langsung mengenai tubuh Louis. Semua tulang rusuknya patah. Ketika dia sedang belajar merangkak, Louis masukkan garpu ke dalam soket listrik. Dia lalu tersengat listrik ketika sedang makan di rumah. Saat yang lain baik-baik saja, Louis harus mengalami keracunan makanan. Dia terkena salmonella, tetanus, botox, meningitis. Tidak ada satupun yang benar-benar membunuhnya. Seperti digigit laba-laba, disengat lebah. Itu semua hanya mengakibatkannya mati suri. Di musim dingin yang lalu, dia berteriak lama dengan suara yang melengking. Hampir 9 menit lamanya, dan juga hampir membuat Louis benar-benar mati. Karena itulah, dia dijuluki anak dengan 9 nyawa. Kemudian sekarang, Louis memiliki kesempatan hidupnya yang terakhir. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-9, ketika Louis dan orang tuanya sedang piknik di alam terbuka, tiba-tiba dia jatuh dari tebing. Itu menyebabkan beberapa patah tulang kominutif di tubuhnya. Meskipun tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Louis masih tidak sadar. Saat itu semua orang berpikir, ini adalah keajaiban medis. Namun, sebenarnya, Louis menyembunyikan satu rahasia besar. Anak kecil itu bukan tanpa alasan untuk jatuh dari tebing. Setelah kecelakaan itu, ayah Louis, Peter, menghilang dengan misterius. Saat itu polisi belum menemukannya. Diduga Peter mendorong putranya jatuh dari tebing dan kemudian melarikan diri karena takut ditangkap polisi. Tetapi ketika penyelidikan berjalan lebih dalam, mereka menemukan bahwa kenyataannya berkata lain. Melalui alam bawah sadarnya, dia mengungkapkan kebenarannya. Karena anak ini memiliki sebuah keistimewaan. Menurut Dr. Perez, psikiater Louis tidak hanya bernasib buruk, dia juga masuk tipikal anak yang bermasalah. Louis penuh dengan lika-liku misteri. Ketika masih kecil, bukan hanya temannya di sekolah, untuk menghindari menemui dokternya, Louis akan berpura-pura menjadi sesak nafas atau kencing di celana saat di lift, dan sengaja digosokkan kepada ibunya. Dan Dr. Perez juga menemukan Louis memiliki kecenderungan serius untuk melakukan kekerasan. Saat itu, dia memelihara beberapa hamster. Namun pada akhirnya mereka semua dibunuh olehnya dengan berbagai cara. Karena Louis merasa, dia memelihara hamster, dia juga harus memiliki hak untuk membunuhnya. Tanda hubung. Hal-hal menjadi sedikit membingungkan. Tapi selama Louis dalam keadaan koma, sulit untuk mengetahui kebenarannya. Jadi Dr. Pascal diundang ke rumah sakit. Dia adalah pakar dalam koma pada masa kanak-kanak. Dr. Alan Pascal namanya. Untuk lebih memahami keadaan Louis, Alan sering mengobrol dengan ibu Louis. Dengan Natalie, si ibu Louis, Dr. Alan semakin dekat. Menurut dia, pada saat ulang tahun Louis, keluarganya sedang piknik dengan gembira. Tapi sang ayah, Peter, entah kenapa, tiba-tiba bertengkar dengan Natalie. Louis yang merasa takut, lalu berjalan sendiri ke tepian tebing. Peter lalu menarik Louis, dan secara tidak sengaja dia mendorong Louis dari tebing. Lalu setelah itu Peter menghilang. Pertanyaan Alan kepada Natalie, yakin kalau Peter adalah tersangkanya? Apakah dia pria berbahaya dengan temperamen pemarah? Tapi apakah itu kebenarannya? Dengan tidak adanya bukti lain, perkataan Natalie menjadi dapat dibenarkan. Wanita ini tidak hanya cantik, tapi juga pintar berbohong. Jika teh hijau memiliki peringkat, maka wanita ini pasti teh hijau dengan peringkat terbaik. Namanya Natalie. Suami hilang. Putranya terluka parah dan dalam keadaan koma. Dan di antara waktu yang singkat itu, dia segera muncul di pesta. Ada di antara pria yang mengitarinya. Mereka bicara dan tertawa. Ini membuat Dr. Alan merasa sedikit tidak nyaman melihat Natalie. Tapi segera, Natalie berpura-pura berbicara dengan Dr. Alan. Dan bertemu secara tak terduga di dapur. Suasana di antara keduanya mulai berubah. Alan benar-benar lupa identitas dirinya. Keesokan harinya, Natalie yang mengenakan gaun merah datang ke rumah sakit. Natalie melihat Alan dengan tatapan gatal, tepat di samping tempat tidur Louis.
Natalie mengajak Dr. Alan untuk jalan-jalan. Natalie mengatakan sudah menikah. Peter adalah satu-satunya pria yang berhubungan denganku. Ketika tidak ada bukti, memang sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selama itu, Natalie yang cantik menunjukkan kerapuhannya. Kebanyakan pria yang melihatnya seketika pasti akan kasihan terhadapnya. Dan Alan berpikir setelah menghibur Natalie, bagaimana cara mengambil kalimat dari Natalie. Tanpa disadari Alan, Natalie lalu mencium dokter itu dengan nikmatnya. Apa ini? Namun ketika itu, Natalie tiba-tiba melihat putranya Louis bangun dan duduk di ranjang rumah sakit itu. Maka keduanya bergegas kembali ke kamar Louis. Dan Louis sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ayahku, ayahku. Sayang, ibu ada di sini. Natalie, Louis baru pulih, kamu akan menyakitinya. Setelah mengatakannya, Louis pingsan lagi. Dan malam itu, hal-hal aneh terjadi. Natalie menelepon Alan untuk ke rumahnya. Saat itu Natalie menerima sebuah surat peringatan yang mengancam kalau Natalie harus menjauh dari semua lelaki, termasuk Dr. Alan. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang lebih aneh lagi adalah orang yang menulis surat itu ternyata Louis yang sedang dalam keadaan koma. Polisi yang mengecek melalui analisis tulisan tangan. Mereka yakin kalau itu adalah tulisan tangan Louis. Tapi ketika itu Louis masih koma. Bagaimana mungkin dia bisa menulis surat? Semua orang berpikir, ini pasti Peter yang menulisnya. Dia meniru tulisan tangan anaknya. Untuk melindungi keselamatan Natalie, Alan menyuruh Natalie untuk sementara tinggal di rumah sakit. Namun, ketika masalah itu belum selesai diselidiki, Alan sendiri menerima surat yang sama. Surat peringatan Louis. Kedua huruf di surat itu sangat mirip. Surat itu berisi kalau Alan jangan dekati Natalie lagi. Alan lalu pergi dengan petugas polisi untuk memeriksa kembali keadaan Louis. Kemudian diketahui bahwa Louis sekarang dalam kondisi koma dan tidak mungkin untuk bangun. Kecil kemungkinannya untuk menulis sebuah ancaman. Dan saat itu petugas polisi juga mendengar kalau Alan sangat dekat dengan Natalie. Polisi itu lalu mengingatkan Alan kalau Louis bukan anak Peter. Dia lahir dari orang lain. Dan Peter hanya merawatnya seperti anaknya sendiri. Ketika itu Alan terkejut karena Natalie saat itu memberitahunya dengan jelas kalau Peter adalah satu-satunya pria yang berhubungan dengannya. Dapat dilihat bahwa wanita ini telah berbohong. Setelah itu, Alan memutuskan untuk menemui Natalie. Namun ketika dia baru saja tiba di pintu kamar Natalie, ketika itu, Natalie baru keluar dari kamar mandi. Alan ketika itu berjuang untuk menahan hasratnya. Dia mengatakan keraguannya. Natalie tidak langsung menjawab. Dia mengatakan kalau dia harus ganti baju terlebih dulu. Ia menyuruh Alan untuk berbalik badan. Kemudian, setelah selesai berganti baju, tampilan Natalie yang masih menarik. Dia bilang dia ketika masih muda dan bodoh. Tanpa diduga Natalie ketika itu mengandung Louis. Karena dia khawatir dokter akan mempermasalahkannya. Itu sebabnya Natalie tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, dengan ditemani hangatnya sinar matahari, garis cantik wajah Natalie yang halus, indah dan rapuh menggoda hasrat Alan. Semuanya di luar kendali pada saat itu. Tapi Natalie berbohong lagi. Kebenaran dari masalah ini adalah ketika Louis saat masih bayi harus dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan. Natalie ketika itu bertemu Peter. Natalie lalu mulai dekat dengan Peter. Setelah beberapa saat, Peter menemani Natalie menunggu Louis di rumah sakit. Mereka berdua bersama dengan mesra, terus bergandengan tangan selama semalaman. Bertahun-tahun kemudian, Peter segera melamar dan menikahi Natalie. Melihat itu, maka tidak akan ada yang mencurigai Natalie dengan segala tipuannya. Namun saat itu, seorang wanita tua datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Louis. Setelah memperkenalkan diri, ternyata dia adalah ibu Peter, neneknya Louis. Natalie tak tahu kalau mertuanya datang. Ibu Peter juga memberitahu Alan, seseorang yang paling dicintai Peter adalah Louis. Tidak mungkin kalau Peter yang membunuh Louis. Peter bahkan menganggap Louis lebih penting dari dirinya sendiri. Benar-benar tidak mungkin kalau dia melakukan sesuatu untuk menyakiti Louis. Ketika sedang bercerita, polisi tiba-tiba menghampiri ibu Peter dan mengatakan kalau dia membawa kabar buruk bahwa tubuh Peter telah ditemukan di bawah tebing. Dan itu tidak jauh dari tempat jatuhnya Louis. Jadi apakah ini bunuh diri? Atau ada rahasia lain? Kasus ini semakin membingungkan. Seorang anak kecil di hari ulang tahunnya melompat dari tebing. Dan ayah anak laki-laki itu menjadi satu-satunya tersangka. Namun, setelah ditemukan dengan kematian yang sama di dasar tebing, siapa sebenarnya pembunuhnya? Plotnya berakhir di sini. Ini mulai menjadi sedikit misterius.
Ketika itu, Dokter Alan yang terbangun dalam tidurnya. Dan kata perawat, kalau Alan baru saja berjalan sambil tidur. Dan ketika itu dia baru saja menulis resep untuk membunuh Natalie. Dan itu adalah resep beracun. Saat itu, Alan tiba-tiba memiliki dugaan yang berani. Alan yang penasaran, lalu melihat pantauan CCTV saat dia berjalan dalam tidur. Tentu saja, dia jelas tidak kidal. Ketika itu Alan menggunakan tangan kirinya untuk menulis resep itu. Dan Louis kebetulan kidal. Alan lalu menunjukkan tulisan tangan kepada seorang ahli untuk perbandingan. Benar saja, itu persis sama dengan tulisan milik Louis. Alan lalu menebak, apakah Louis yang sedang dalam keadaan koma bisa mengendalikan seseorang, menulis resep dan surat peringatan. Untuk membuktikan dugaan itu, Alan menemui psikiater Louis Dr. Pares. Alan mengharapkan mendapatkan jawaban darinya. Ketika itu, Dr. Pares menemukan sesuatu untuk mengungkapkan kebenaran. Maka dia akan menghubungkan otak Alan ke perangkat miliknya. Kemudian melalui hipnosis, Dr. Pares akan menghubungkan gelombang otak Alan dan Louis. Segera setelah itu, dalam tampilan penuh, Alan sudah ada dalam nada Louis. Dia mengatakan kejadian yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu, mereka sedang piknik. Semuanya sangat menyenangkan, tapi Natalie dan Peter yang sudah menikah lama tiba-tiba bertengkar karena sekaleng permen. Alasannya adalah karena Peter ingin memakan permen itu juga. Tapi Natalie bersikeras untuk tidak membiarkan Peter memakannya. Karena kata Natalie, itu disiapkan khusus untuk Louis. Kemudian Peter memperhatikan ada sesuatu yang salah. Lalu menanyakan kepada Natalie, apakah dia memasukkan sesuatu ke permennya. Keduanya lalu mulai berkelahi. Louis yang melihatnya orang tuanya bertengkar, takut dan lari ke pinggir tebing. Peter lalu meraih Louis. Kemudian dengan panik menanyai Natalie, mengapa Natalie ingin membunuh putranya sendiri? Ketika Peter belum selesai berbicara, Peter lalu didorong ke jurang oleh Natalie. Dan Louis yang menyaksikan semuanya, tahu kalau selanjutnya adalah dirinya yang menjadi sasaran Natalie. Jadi dengan sadar Louis melangkah mundur selangkah demi selangkah, sampai jatuh dari tebing. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi saat itu Louis di tempat tidurnya, tiba-tiba tidak ada tanda-tanda kehidupan. Alan lalu segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan Louis. Ia melakukan kejut jantung. Saat itu, dalam pikiran Louis, segala sesuatu dari kecil hingga besar muncul. Ternyata, semua kecelakaan Louis, ternyata semuanya dibuat oleh ibunya sendiri, Natalie. Dia yang menyuntikkan racun ke dalam permen dan membiarkan makanan Louis terkontaminasi bakteri. Dia juga yang menyalakan soket listrik dengan sengaja. Louis di masa kecilnya, Natalie juga berusaha untuk menyekapnya dengan bantal. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Natalie ingin membunuh putranya sendiri? Psikolog menjelaskan, kalau Natalie memiliki penyakit aneh, yaitu sindrom Munchausen. Pengidapnya akan menyalahgunakan orang lain, terutama anak-anak, sebagai alat peraih cinta dan perhatian. Sekarang, Peter sudah mati. Setelah Louis dibunuh hidup-hidup oleh ibunya, dan terus koma, dia tidak bisa bangun, dan tidak ingin bangun. Dalam kesadaran alam bawah sadarnya, ternyata ayah Louis yang menjelma menjadi manusia rumput mengatakan bahwa ternyata Peter yang bukan ayah kandung Louis sangat mencintai Louis apapun yang terjadi, jauh melebihi Natalie sebagai ibu kandungnya. Itu yang menyebabkan Louis selama bertahun-tahun berada di bawah siksaan terus-menerus dari ibunya dan mencoba melarikan diri dari kematian lagi dan lagi. Peter sangat mencintai Louis kala itu. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Melebihi apapun, dimanapun, bahkan kalau di seberang lautan yang penuh ikan. Sekarang mereka semua berhasil lolos dari ancaman Natalie. Tapi beberapa orang tidak begitu beruntung. Tak lama setelah itu, Alan harus bercerai karena Natalie. Ketika itu Alan ingin melepaskan diri dari Natalie. Namun Alan khawatir itu tidak sesederhana itu. Karena sejak saat itu, Natalie telah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ketika itu Alan membesuk Natalie. Jelas sekali, dia telah hamil selama beberapa bulan. Dan itu adalah anak dari Alan sendiri. Film ini berjudul The 9th Life of Louis Drax. Seseorang akan sulit menebak ceritanya, sulit menebak ending dari film ini. Sindrom Munchausen yang disebutkan dalam film ini adalah nyata. Terbukti di cerobong asap Jerman pada abad ke-18. Seorang pria di sana, dia sering berpura-pura sakit untuk menarik perhatian dan berpura-pura menjadi hidup. Namun dalam film ini, untuk pertama kalinya di dunia medis, menyebutkan dengan jelas penyakit ini. Dan nanti, pengidap sindrom Munchausen biasanya turun dari ibu ke anak. Bentuknya bisa kompleks dan mematikan.
Namun, penyakit mental ini tidak hanya ada dalam hubungan orang tua anak. Itu bisa terjadi di mana saja, terutama di tempat kerja. Beberapa orang akan bersikap baik dan mencari mangsanya. Plot yang sulit untuk dipahami. Beberapa orang akan membangun hubungan antar rekan kerja dan kemudian bertindak sebagai mediator, berusaha menyelesaikan krisis hubungan yang tidak ada, memunculkan kemampuan interpersonal, dan orang lain hanya akan menolak untuk membantu rekan kerja dalam kesulitan. Beruntungnya jika di saat kritis itu, ada orang yang berperan dalam membalikkan keadaan menjadi normal kembali. Jika Anda ada di sekitar teman yang seperti itu, lebih baik kalau kalian berada sejauh mungkin darinya. Baiklah, itu saja untuk cerita kali ini. Semoga kalian bahagia. Jika kalian memiliki cerita yang ingin Anda dengar, atau film yang ingin kamu tonton, tolong beritahu kami ya. Di akhir kata, sampai jumpa di lain waktu.